Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar kapan kita menerima tubuh kebangkitan kita. Konsep kebangkitan tubuh di masa depan ditemukan di seluruh kitab suci. Ayub 19 ayat 25 sampai 27, Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Matius 22 ayat 23 sampai 33, Yohanes 11 ayat 24 sampai 25, Wahyu 20 ayat 4 sampai ke 6, ayat 11 sampai ke 14. Alkitab menyingkapkan dua kategori kebangkitan. Kebangkitan pertama dari orang-orang yang diselamatkan, dan kebangkitan kedua dari orang-orang yang tidak diselamatkan. Kebangkitan pertama mencakup orang-orang tebusan dari setiap zaman. Dari setiap zaman, waktu kebangkitan pertama bersifat kondisional dan tidak terjadi pada waktu yang sama dengan kebangkitan kedua. Setiap kebangkitan akan terjadi menurut urutan tertentu. Allah telah menetapkan waktu di masa depan untuk membangkitkan semua orang mati. Yesus menyatakan kebenaran tentang kebangkitan yang bertentangan dengan penyangkalan orang-orang Saduki, Matius 22 ayat 23 sampai 33. Ia merujuk Keluaran 3 ayat ke-6 sebagai bukti pada kesempatan lain. Yesus menyatakan kepastian kebangkitan. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan ke-29. Kebangkitan pertama mencakup Kristus, buah sulung, yaitu yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 23, dan masih banyak lagi yang akan menyusul. Roma 6 ayat ke-9, Kolose 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 18. Mereka yang menjadi milik Kristus akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23. Kebangkitan orang-orang kudus zaman gereja yang hidup dan yang mati akan terjadi pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kebangkitan orang-orang percaya perjanjian lama, Yahudi dan non-Yahudi, akan terjadi pada kedatangan kedua. Daniel 12 ayat 2, Yesaya 26 ayat 19. Kebangkitan semua orang kudus yang mati syahid pada masa kesusahan juga akan terjadi pada kedatangan kedua. Wahyu 20 ayat yang keempat. Kebangkitan setiap orang percaya milenium tidak akan terjadi sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Ayat 5. Keadaan peralihan adalah waktu antara kematian seseorang dan penerimaan tubuh kebangkitannya. Sementara itu adalah keadaan tanpa tubuh. 2 Korintus 5 ayat 3 sampai ke 8. Ini adalah waktu sukacita yang sadar bersama dengan Tuhan. Ayat 8 dan 9. Kitab suci menyatakan bahwa jiwa sadar ketika tubuh mati. Meskipun tidak berwujud, ia belum memasuki kondisi yang lengkap dan final. Tubuh dan jiwa harus dipersatukan kembali agar seluruh pribadi dapat mewarisi apa yang tidak dapat binasa. Keadaan peralihan bagi orang percaya digambarkan sebagai kondisi kebahagiaan yang kontras dengan siksaan yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Keadaan orang beriman setelah kematian digambarkan sebagai suatu kondisi istirahat. Orang percaya memiliki dua prospek harapan yang menantinya. Satu, kebangkitan tubuh jika kematian terjadi, dan kedua, penerjemah dari kerusakan menjadi tidak dapat merusak jika masih hidup pada saat kedatangan Tuhan. Paulus berkata bahwa ia enggan untuk mati, dan dengan demikian untuk sementara waktu tidak berwujud. Ditemukan telanjang, tidak berpakaian, tidak berada dalam tubuh. 2 Korintus 5 ayat 3 sampai ke 4 dan ayat yang ke-8. Harapannya adalah untuk menerima tubuh yang baru dan dimuliakan tanpa harus mengalami kematian. Harapan semua orang percaya yang bertahan hidup sampai kedatangan Tuhan bagi gerejanya. Pada pengangkatan yang hidup, maaf, yang hidup akan menerima tubuh yang dimuliakan melalui penerjemahan atau transformasi yang meninggal melalui kebangkitannya. Ada beberapa kali kebangkitan yang mencakup kebangkitan pertama, Wahyu 21 sampai ke 6. Semua ini dikaitkan dengan keadaan kedatangan Kristus yang kedua. Setelah itu, ayat 11 sampai 15 merujuk pada kebangkitan kedua. Kebangkitan orang-orang yang tidak benar. Kebangkitan pertama melibatkan beberapa peristiwa. Kata pertama tidak hanya menyeratkan satu kebangkitan, tetapi merujuk pada jenis kebangkitan tertentu, yaitu yang diberkati dan yang kudus pada ayat yang ke-6. Kebangkitan orang yang tidak benar akan terjadi pada akhir pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Kebangkitan itu akan mencakup semua orang yang tidak benar di segala zaman, bersama dengan mereka yang mati selama masa kesusahan dan milenium. Allah akan menghakimi semua manusia yang tidak ditebus selain setan dan para malaikat yang jatuh. Hasilnya adalah bahwa mereka yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan akan dirempahkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikianlah podcast Eksposisi tentang kapan kita akan menerima tubuh kebangkitan. Shalom.